warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih kami sampaikan Masa. untuk materi atau makalah kali ini adalah bertema tentang akhlak. Materi tentang akhlak ini saya pikir lebih ringan daripada materi-materi sebelumnya, karena materi-materi sebelumnya adalah mengenai tentang keimanan, sedangkan akhlak ini adalah buah atau buah daripada keimanan tersebut. Yang pertama, pengertian tentang akhlak. Kata akhlak merupakan jamak daripada kata khuluq yang artinya adalah tingkah laku atau tabiat dari seorang manusia. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa berpikir dan direnungkan hati. Atau boleh dikatakan akhlak ini adalah refleks dari sikap seseorang tersebut. Sebagai contoh adalah apabila kita bersin, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengarkan akan mengucapkan jazakallahu alhamdulillah kan. Kemudian sebaliknya kita mendoakan lagi ya dikumpuh dan sebagainya. Dengan demikian akhlak pada dasarnya adalah sikap yang melekat pada diri seseorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Apabila perbuatan itu baik menurut agama dan akal, ini adalah nanti ada ciri daripada akhlak, yaitu pertimbangan utama adalah agama. Maka tindakan perbuatan tadi dinamakan akhlak yang baik atau akhlakul mahmudah. Begitu juga sebaliknya, apabila jelek maka dinamakan akhlak mazmumah. Sebagai contoh adalah kejujuran. Kejujuran ini adalah suatu hal yang sulit pada zaman sekarang. Bahkan kemarin itu saya melihat televisi itu di KPK itu ada warung kejujuran. Di sana adalah memperjualkan barang tapi tidak ada penunggunya. Orang akan membeli langsung, kemudian membayar dengan sejumlah uang tersebut dimasukkan dalam kotak. Ada suatu kisah dalam bukunya Cinta Menuju Surga karangan Habibur Rahman itu ya. Al-Sirashi. Menceritakan bahwa ada seseorang yang menemukan sekeping atau sekelompok uang di Masjidil Haram, kemudian dibawa pulang. Ketika ditanya, ini uang dari istrinya, ini uang dari mana? Kemudian dia menjawab, ini uang penemuan gitu. Akhirnya istrinya nggak mau menerima karena itu termasuk uang yang juga halal. Kemudian dikembalikan lagi di Masjidil Haram. Ketika dia mengembalikan, ketemu dengan orang yang mempunyai uang tersebut. Kemudian orang tersebut bertanya bahwa ini adalah uang miliknya, dan karena ada kejujuran orang tersebut mengembalikan uang tersebut terus, maka dia ditambah dengan 2 kali lipat sejumlah uang tersebut. Sebaliknya, kebalikan daripada kejujuran adalah kebohongan. Ada suatu cerita bahwa seorang pengembala yang berbohong karena dia berkata bahwa kambing gembalaannya dimakan oleh harimau, kemudian dia minta tolong. Setelah orang-orang kampung datang karena dia berbohong, maka orang kampung itu kecewa. Kedua kalinya kambing gembalaannya ini betul-betul dimakan oleh harimau, kemudian dia minta tolong lagi, orang sudah tidak akan percaya lagi. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara akhlak, moral, dan etika. Di samping ada istilah akhlak, kita juga mengenal adanya moral dan etika. Kalau moral adalah berasal dari bahasa moras yang berarti ada kebiasaan. Moral selalu dikaitkan dengan baik buruknya diterima oleh masyarakat umum. Oleh karena itu pertimbangan baik buruknya dasarnya adalah masyarakat. Kemudian adapun etika itu lebih bersifat pada tatanan teoritis atau filsafat. Oleh sebab itu antara etika dan moral itu
standar sebagai standarnya adalah akal pikiran manusia, sedangkan akhlak itu lebih bertendensi pada masalah agama atau Interupsi. berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Interupsi Pak. Bu Loli mungkin meneruskan baca Ya, Pak. sebentar lagi ya. Itu nanti akan saya beri kesempatan. Sebagaimana diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bi'istul itamima maka lima akhlak. Dan akhlak ini dalam agama Islam itu memang terbagi dua, yaitu antara mahmudah sama madmumah atau akhlak yang baik dan akhlak yang jelek. Untuk lebih jelasnya selanjutnya kami besarkan pada Mbak Loli Sasari. Silakan. Selanjutnya. Ya, terima kasih. Ini seharusnya memang dilanjutkan sama Mas Rodi ya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan sebenarnya juga saya untuk melempar pertanyaan ya. Jadi untuk menambahkan saja mungkin akhlak yang dalam makalah ini yaitu termasuk juga bagaimana kita berakhlak kepada Allah, manusia dan lingkungan. Kalau akhlak kepada Allah, tentu saja kita mungkin sebagai umat Muslim, Islam ini beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan yang terakhir ikhtiar dan tawakal. Nah, yang kedua, akhlak kepada manusia itu terdiri dari akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada kedua orang tua, dan akhlak kepada sesama muslim. Dan yang ketiga, akhlak kepada lingkungan itu termasuk bagaimana kita mengelola alam lingkungan kita yang akan mendatangkan manfaat yang dapat diambil manfaat. Mungkin dari situ kesimpulannya di dalam diri manusia ada segumpal darah. Bila gumpalan itu baik, maka baik pula seluruh perbuatannya, dan sebaliknya apabila jelek maka jelek pula amal dan perbuatannya. Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan bahwa hati manusia ibarat sebuah cermin yang dapat menangkap cahaya ilahi. Tetapi apabila manusia itu sering melakukan maksiat dan dosa, maka cermin hati tersebut tidak bisa menangkap dan memantulkan cahaya ilahi karena terhalang debu-debu dosa. Sebaliknya, apabila amal perbuatan manusia itu baik, maka akan tajam dan cepat dalam menangkap cahaya ilahi. Bahkan Allah akan memberikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, dalam makalah ini kita juga mencantumkan data pustaka, yaitu dari Ismail Faisal, Paradigma Modern Islam, Studi Kritis dan Analitis Historis, Jakarta 2004. Yang kedua, Dr. Suryana, Pendidikan Agama untuk Pendidikan Perguruan Islam, Perguruan Tinggi, Bandung 1997. Yang ketiga, Al-Jamal Ibrahim M, Penyakit Hati 1985. Dan yang terakhir, Ibnu Ahmad Barzak Umar Al-Haqul Banin. Nah, mungkin itu isi makalah dari kami. Mudah-mudahan ada saran mungkin dari teman-teman sekalian, dan juga mungkin dari Bapak. Kami persilakan. Yuk, silakan yang ingin memperbaiki anaknya. Yang pertama langsung saja, apa sih batasan akhlak yang diwajibnya? Nabi sewaktu ditanya seperti apa akhlak Nabi, yang dijawab dengan akhlak Al-Quran. Itu mau penjelasan dari Para- Tiga pertanyaan sekaligus saja ya? Atau satu-satu dulu Pak? Satu aja. Ya, Masuk. Batasan akhlak itu apa? ya batasan akhlak dan seperti apa sih akhlak yang disilakan Mas Robi. Terima kasih atas pertanyaannya. Di depan tadi sudah ada sedikit tentang termasuk batasan akhlak, yaitu secara istilah akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa harus berpikir. Jadi
Jadi perbuatan manusia yang dilakukan tanpa harus berpikir. Bisa dicontoh. Bisa. Akhlak yang tidak akhlak. Sebagai contoh adalah ini yang sering terjadi di lapangan itu, misalkan kita tiba-tiba itu sandung atau mungkin ada sesuatu yang tidak enak. Kalau kita orangnya beriman itu pasti akan mengucapkan innalillah atau astagfirullah dan lain sebagainya. Pokoknya ingat kepada Allah. Tapi kalau orangnya itu tidak beriman, itu nggak tahu apa yang diucapkan. Ya kata-kata mungkin kata-kata kotor dan lain sebagainya. Atau mungkin ya kita sedang marah dan lain sebagainya, itu biasanya yang muncul juga kata-kata kotor. Kemudian yang kedua yaitu akhlak Nabi, sebagaimana dalam akhlak Nabi tercermin dalam Al-Quran begitu. Ada dalam kitab juga itu karena Quran itu. Nabi itu seperti apa yang bilang begitu saya? Tiba. Ya, Rusi. Aku baca dalam kitab Al-Berjanji, Pak. Berjanji. Berjanji, oh. Ya berjanji. Ya, apa yang mengatakan itu? Baru pengarangnya Ucapan Aisyah ketika orang bertanya akhlak Nabi itu seperti apa. Begitu sulitnya Aisyah untuk menggambarkan akhlaknya, karena kulutu Al-Quran itulah Quran berjalan. Ya maksudnya apa kira-kira? ya redaksinya mungkin ada yang dari hadis, ada yang mungkin dibentuk narasi atau cerita dalam Al-Berjanji. Intinya adalah bahwa semua apa yang tercantum dalam Al-Quran ini sudah dipraktekkan atau sudah diamalkan oleh Nabi, sehingga ketika ditanya tentang akhlak Nabi adalah akhlak Nabi itu rinciannya atau mungkin bentuk-bentuknya itu sudah diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim gitu. Bagaimana Nabi senyum. Muhammad sebagai uswah atau sebagai suri teladan bagi umat manusia. Misalnya apa? Misalnya yang ini akhlaknya yang luar biasa, tidak biasa. Sebagai contoh adalah Nabi Muhammad adalah lemah lembut kepada orang Islam dan keras kepada orang kafir. Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah sama bainahum. Ingat ketika cerita Nabi masuk ke Taif, kan ada penjaga gunung yang menawarkan jasa ingin membinasakan penduduk Taif. Apa Nabi marah waktu itu? Allah mati kaumi Bainahum la ya'lamun. Mereka ini orang-orang tidak tahu. Dan Nabi tidak pernah bilang tutuplah orang itu. Buistu rahmatan walam u'at la'anan. Saya diutus untuk memberi rahmat, bukan untuk mengutuk. Di dalam keadaan yang sesulit apapun, dalam keadaan dimusuhi, dianiaya, tetap sudah beliau mendoakan dengan doa yang baik. Ya, contohnya lagi banyak sekali itu ketika Nabi Muhammad berdakwah, kemudian Nabi Muhammad dilempari kemudian dengan telat dan lain sebagainya, itu Nabi Muhammad tidak marah. Tapi ketika Nabi Muhammad itu berjalan itu tidak ada yang melempari, kemudian dia mencari bahwa ternyata yang melempari sakit, kemudian Nabi Muhammad adalah orang yang pertama menjenguknya. Dia tidak ada rasa dendam sedikit pun. Itu sebagai contoh yang lain. Nah mungkin gitu ya. Iya. Yang lainnya gitu. Dan akhlak itu kan sama, akhlak orang sedunia sepanjang dia muslim harusnya sama. Karena tentunya acuannya jelas Quran dan hadis. Ya, tapi kalau yang etika, yang moral, yang itu masing-masing suku berbeda. Yang dia mau. Bahkan kalau tradisi saja, misalnya Arab dengan Indonesia sudah sangat berbeda. Tapi itu bukan akhlak. Misalnya orang Arab pegang jenggotnya itu satu penghormatan. Memegang pangkat itu suatu penghinaan luar biasa. Orang Arab akan marah keras kalau dibilang pantatnya, karena itu sebagai seolah-olah mengekspresikan, memperlakukan atau mengajarkan seperti apa yang keluar dari pantat. Orang Indonesia, misalnya ada tamu saya silakan masuk, kan bukan dorong pantat, kan sopan-sopan saja. Arab. Itu etika, itu bukan akhlak. Jadi kalau soal pegang jenggot, orang Arab senang dipegang jenggot. Coba orang Indonesia pegang dilus-lus jenggotnya, apa ya?
Dicukur jenggotnya. Tanya Mas. Nama. Pakai akhlak. Nanya pakai akhlak Ustaz. Akhlak itu nampaknya bisa karena itu adalah kaitannya dengan agama, itu bisa diperbaiki. Bisa dirubah ini. Undangan baru datang. Katanya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Terus gimana caranya? Kalau seperti contoh sekarang ini realitanya itu iya. Kondisi yang terjadi di negeri kita ini seperti ini. Akhlaknya sudah. Itu baiknya gimana yang diperbaiki, yang pimpinan dulu atau grassroots yang di bawah atau dibiarkan bagaimana teknisnya gimana nih? Kalau di Jelawi secara histori itu terus di satu kaum di mana di situ akhlaknya sudah luar biasa sehingga minum arak saja bukan dari gelas katanya, minum arak dari tempurung bukan tempurung kelapa, kepala Segini lah. tempurung kepala manusia. Batoknya. Tapi sehingga Rasulullah bisa gimana konsep sekarang? Ya, terima kasih Mas. Ustaz. Ustaz. Nah, Pak Haji. memang Pak Haji. kalau kita balik ke belakang, Balik coba. Rasulullah itu datang memang untuk memperbaiki anak-anak yang saat itu memang berhalal ya. Nah, kalau bisa dikaitkan sekarang itu memang ada terus berbagai macam pendidikan akhlak yang baik. Terus saya mengacu pada begini Pak, akhlak mulia. Itu kita akhlak itu bisa diperbaiki. Akhlak itu awal manusia menerima akhlak itu dari belajar. Dari kecil kita memperoleh akhlak dari orang tua kita, menjadikan stimulus pembelajaran. Nah, setelah kita dewasa, kita mencari ilmu. Apa sih akhlak itu? Mana akhlak yang baik, mana yang buruk? Nah itu apa? Berbau lah namanya bermasyarakat ya. Jadi itu mencari sumber-sumber akhlak, pengertian akhlak, dan bagaimana menjadi manusia berakhlak. Nah, setelah dia mendapatkan akhlak, kalau misalnya dia betul-betul berakhlak ya, setelah dia mendapatkan suatu kekuatan dari akhlak itu, kekuatan akhlak yang baik, maka itu akan ditularkan kepada teman-temannya. Artinya begini, dari 3 rangkaian itu, dari belajar, lalu mencari ilmu akhlak, lalu menelurkan kepada teman-temannya, itu setidaknya minimal itu siapa yang berdekatan dengan orang yang baik, maka dia akan menjadi orang baik. Siapa yang mendekatkan orang yang agak-agak, saya nggak mau katakan buruk ya. Siapa yang mendekatkan orang-orang yang buruk, maka dia akan tertular menjadi buruk. Subhanallah. Minimal gitu. Jadi intinya memang sangat sulit ya memperbaiki suatu akhlak suatu kaum, itu sangat sulit. Nah, tapi ya itu juga tergantung manusianya. Kalau manusianya ingin berakhlak baik, insya Allah lah. Setiap agama pun mengajarkan agar berakhlak baik. Terima kasih. Saya akan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah atau keadaan suci atau bertakwa.